Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Hingga 27 Januari kemarin, kereta cepat Jakarta-Bandung telah mengangkut 1,5 juta penumpang dari Bandung ke Jakarta dan juga sebaliknya. Dari jumlah perjalanan yang ada setiap hari, ada hari-hari yang sampai full okupansinya atau di 90-95% dari rangkaian kereta terisi oleh penumpang. Dan juga ada hari-hari di mana seperti hari kerja, okupansi atau jumlah penumpang di 60%-an. Dari itu, untuk tetap meningkatkan minat masyarakat ya menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung, maka kereta cepat telah memberlakukan yang namanya dynamic pricing, dan ini kita bisa baca di berbagai media termasuk Kompas dan juga Republika. Nah, dynamic pricing ini adalah harga yang berubah-ubah di setiap waktunya yang disesuaikan dengan jam-jam yang ada. Yang menarik lagi adalah tiket 150.000 ada kembali. Nah, kapankah tiket ini akan bisa didapatkan oleh para penumpang? Nanti kita akan coba membuka website tiketnya KCIC di depan. Kita akan lihat penumpang boarding terlebih dahulu di stasiun Padalarang, karena ini menarik, waktunya cuma 2 menit. Terima kasih. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dear passengers, ticket checking for train number G1126. Penumpang yang menaiki kereta cepat Jakarta Bandung bukan saja penumpang dari Indonesia sendiri atau warga negara Indonesia, makin banyak dan makin diminati oleh juga warga-warga negara asing yang pernah kita lihat, baik itu warga-warga negara yang berasal dari Asia atau Eropa, Amerika, dan juga negara lainnya. Baik, ini adalah informasi yang ada di Republika. Jadi ada tarif 150.000 sampai dengan 250.000 rentangnya. Nanti akan disesuaikan tadi dengan waktu, dengan kepadatan penumpang, ataupun juga hal-hal lainnya terkait dengan rencana-rencana peningkatan dari jumlah penumpang WUS. Dan dynamic pricing ini atau harga yang berubah-ubah diberlakukan mulai tanggal 3 Februari. Langsung saja di sini kita akan melihat di website tiket.kcic.co.id. Kita akan cek terlebih dahulu di tanggal 2. Nah, tanggal 2 sendiri masih menggunakan harga 250.000 fix. Itu dikarenakan adalah hari Jumat ya, biasanya sudah masuk ke weekend. Di hari Sabtu tanggal 3 di sini dari pagi sampai ke siang hari, kemudian sampai ke sore hari kita mendapatkan di jam 15.35 tarifnya itu adalah 225.000 yang ini. Dan terdapat di 3 perjalanan yang memberlakukan tarif 225.000 di sore hari. Kemudian di malam hari ada lagi ya, mulai dari pukul 19, pukul 20, dan pukul 20.30. Itu di hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu kan full 250.000. Kemudian di hari Minggu ini tanggal 4 ya. Sama, kita lihat baru di sore hari terdapat tiket yang berharga 225.000. Kemudian kita lihat lagi di malam hari juga sama, mulai dari pukul 19 ya, pukul 7 malam sampai ke pukul setengah 9 di kereta paling akhir. Baik, kita akan lihat hari Senin. Nah, hari Senin kan biasanya di 200.000 ya. Di tanggal 5, sebenarnya di bulan Februari itu ada banyak libur nanti di depan ya. Apakah itu libur Imlek, ada juga libur pemilu dan seterusnya. Nah, di tanggal 5 sendiri tiket ada di 200.000 mulai dari pagi. Jumlah perjalanan itu masih di 40 ya, belum ditingkatkan lagi ke 48 biasanya di hari-hari libur panjang. Kita sudah melihat 175.000 di sore hari di hari Senin, kemudian di malam hari juga sama di pukul 19.15, kemudian sampai ke pukul 20.30 ada 3 perjalanan di malam hari dan 3 perjalanan di sore hari. Nah, tanggal 4 kita lihat lagi di sini, kita akan melihat sampai kurang lebih seminggu ke depan ya.
Tiket 150.000 sudah ada di pukul 15.35 ini di hari Selasa. Berarti hari Selasa di minggu depan ya, itu tiket 150.000 ada di pukul 15, pukul 16, kemudian ada juga di malam hari. Nah, tiket ini mungkin tidak banyak juga ya, ada batasan ya, biasanya setelah dibeli oleh mungkin sejumlah orang tertentu maka kembali ke harga-harga normalnya. Biasanya seperti itu ya. Kita akan lihat di tanggal berikutnya. Nah, ini tanggal 6, tanggal 7 ya. Kemudian kita akan lihat di tanggal 8. Baik, untuk tanggal 8 Februari yaitu di hari Kamis, kita tidak menemukan ada perubahan harga di hari tersebut, semuanya flat di 250.000. Kemudian biasanya kan itu di tanggal 9 di Jumat ya. Nah, ini tanggal 9 250.000 sama di hari Jumatnya. 9 Februari itu juga libur, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, akan mepet dengan libur ya, tanggal 10 sebenarnya hari Sabtu jatuhnya, yaitu Imlek. Nah, di hari Imlek sendiri kita lihat juga sama 250.000 flat. Ya, kita akan lihat tanggal 12 ya, karena tadi hari Minggu juga sama 250.000. Di hari Senin ya, di hari Senin tanggal 12 ya, ini tanggal 12 itu 175.000 ada di malam hari ya. Kurang lebih begitu. Jadi sampai ke tanggal 12 kita bisa lihat ada tiket-tiket yang memang berharga 150.000, kemudian ada tiket-tiket yang berada di 175, 200, 225 dan 250.000. Jadi itu adalah rentang harga dari tiket-tiket kereta cepat Jakarta Bandung yang mulai diberlakukan di 3 Februari nanti. Kereta cepat sendiri telah menjadi moda transportasi baru bagi masyarakat yang akan melakukan mobilitas dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya. Efisiensi yang didapatkan yang paling penting dan paling banyak adalah waktu, kemudian tenaga. Apabila bepergian sendiri menggunakan kendaraan, maka akan lebih hemat, kecuali ramai-ramai ya. Kemudian lagi hal yang menarik lainnya seperti yang kita bahas sebelumnya adalah jalur perpanjangan dari kereta cepat Jakarta Bandung, karena permintaannya ternyata cukup banyak yang ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah bisa Semarang, Jogja, Surabaya, bahkan juga ada yang ingin dilewatkan ke arah selatan karena daerah-daerah tersebut punya pemandangan yang indah, tempat wisata dan lokasi-lokasi menarik lainnya. Nah, ada dua jalur yang memang secara pengadaan lahan lebih mudah ya, menurut dari keterangan-keterangan yang kita bisa baca di media dari Pak Menteri Perhubungan. Yang pertama adalah menggunakan jalur tol atau area di pinggir tol seperti yang sudah ada sekarang, sehingga pengadaan lahan itu tinggal bekerja sama dengan pengelola tol atau juga dengan KAI ya, yang memiliki lahan di sepanjang jalur kereta. Namun realnya seperti apa nanti kita akan pantau bersama. Tapi kurang lebih begitu rencana perpanjangan, karena memang ya kalau kita perhatikan penumpang-penumpang yang menuju ke Jawa sangat padat, sangat banyak, terutama untuk kota-kota tertentu ya. Salah satunya adalah Yogyakarta. Kemudian ada Solo, ada Surabaya, Semarang ya, seperti itu. Baik, beberapa hal yang perlu diimprove mungkin nanti pada saat perpanjangan jalur adalah akses-akses pendukung menuju ke stasiun. Contohnya seperti feeder ya. Feeder ini sudah makin lama makin baik. Kalau kita lihat tadinya untuk yang first class, business class, mereka semuanya nyampur di sini, bahkan sampai ada yang berdiri first classnya. Kemudian itu sudah memiliki gerbong sendiri.
Nah, ke depan mungkin jumlah gerbong dari kereta feeder ya seperti dari Padalarang ke Bandung bisa ditambah sehingga semua penumpang dapat tempat duduk sebagaimana mereka menaiki kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu yang berada di misal jalurnya di pinggir kota, karena kalau kita lihat tolnya sendiri yang ada ya kalau mengikuti jalur tol memang area-areanya agak ke pinggir dari kota. Nah, biasanya dicari lokasi-lokasi seperti stasiun ataupun lokasi-lokasi lainnya, misalnya ada bus feeder ya ke pusat kota, atau kalau menggunakan jalur kereta tentunya yang konvensional ya, tentunya sudah melewati kalau tidak salah itu rata-rata pusat kota ya. Hanya saja terkadang jalurnya itu buat 2 rel saja ya ataupun 2 trek. Kalau ditambah dengan trek kereta cepat maka mungkin ada beberapa bagian yang perlu dibuatkan lahan tambahan ya, karena rel kereta cepat dengan rel kereta konvensional secara lebar dari batang relnya ya itu berbeda. Rel konvensional di 1,067 meter, kemudian rel kereta cepat punya lebar 1,435 meter, lebih lebar yang kereta cepat. Itu baru rel. Kemudian yang kedua yang penting adalah terowongan ya, melewati jembatan dan lainnya. Perjalanan kereta cepat saat ini masih di 40 perjalanan kalau kita perhatikan tadi di tiket ya, schedule-nya yang ada, dan belum ditambah lagi. Mungkin nanti dengan dynamic pricing, meningkatnya jumlah penumpang akan terus melaju menuju ke misal 48 perjalanan, 56 dan terus ke 68 perjalanan. Baik, di sini kita akan mendengarkan sedikit dari testimoni para penumpang kereta cepat, salah satunya Pak Arif ini. Terus ke Bandung saat ini naik kereta cepat, sebelumnya naik apa, Pak? Saya dulu paling sering naik mobil. Oh, bawa mobil kendaraan ya? Tapi kadang-kadang naik kereta Gopar. Oh, Gopar. Gopar ya kan, benar-benar. Pindah ke kereta cepat karena mungkin ada alasan tertentu. Lebih praktis aja. Praktik, oke. Efisien waktu. Kadang-kadang kalau musim libur gini atau weekend nggak terkena macet kan. Betul. Terus efisien juga waktunya. Oke. Pasti lah ya. Lebih pasti jadwal ya. Nyampenya juga pas. Iya, dari rumah juga kalau ke stasiun Halim itu lebih sense, nggak dekat banget sih. Oke. Daripada ke Gambir. Oke, rumahnya di mana, Kak? Di selatan, Jakarta Selatan. Isi Pasar Minggu, Cilandak, apa? Daerah Lebak Bulus. Oke. Ya. Tinggal naik MRT. Tadi naik apa ke Halim? Tadi kali, saya kali beberapa hari yang lalu Oh, diantar ini apa kendaraan. Oke. Kesannya, Pak, di bus ini? Ya, enak, nyaman, cepat waktunya pasti. Oke. Ya seneng aja. Oke. Ikut rame-rame lah. Harga tiket Saat ini sih pas ya. Pas ya? Tiket sih. Ya, Paling. saya beli 250.000 sekali jalan. di weekend ya? Ya. Oke. Cukup masuk akal. Oh, make sense. Ya. Siap. Oke, ada mungkin dukungan buat Surabaya? Apa, Ya, kalau diteruskan? kalau Oh, oke. diterusin tentunya kan kalau kereta cepat sih seperti di negara-negara lain lebih make sense kalau jarak jauh ya. Betul. Biasanya yang jarak dekat gini untuk transitnya aja. Betul. Sangat ditunggu untuk jarak jauh, tentunya bisa membantu juga nanti pemerataan di kota-kota lain di seluruh Jawa. Baik. Berarti ada dampak positif ya, dari kereta cepat. Pasti. Baik. Terima kasih. Sama-sama, sukses selalu. Sukses selalu. Mohon perhatian kepada petugas yang menggunakan pintu ke depan. Kereta akan sekarang nomor D1106 dari Lebak
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.